Untuk membahasnya kita bergabung bersama kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, dan kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusumanegara melalui sambungan virtual. Selamat sore Mas Sangaji, selamat sore Mas Rifai. Selamat sore Mas Jansen. Semuanya Mas Jansen, Bang Ghafur. Baik, terima kasih telah bergabung di Metro hari ini. Mungkin pertama saya mau ke Mas Rifai dulu. Sebelum saya tanya kenapa akhirnya mengajukan pra-peradilan kedua lagi ke Mas Sangaji. Mas Rifai, sudah membacakah bahwa ini akan dilakukan oleh tim dari Roy Suryo? Sejujurnya kami cukup kaget ya dengan upaya hukum yang dilakukan melalui pra kedua itu. Kenapa? Waktu yang pertama ini kami masih berpandangan pra pertama itu adalah bagian dari upaya hukum, sekalipun kami berpandangan agak berlebihan. Tapi kalau untuk pra kedua ini, mohon maaf, kami berpandangan upaya hukum ini selain tidak logis, juga nyata-nyata ditujukan untuk mengelur sidang. Kenapa? Karena topik pra kedua ini adalah penetapan tersangka, yang tentunya itu diuji dalam tahap penyidikan. Dalam konteks Pak Roy berstatus tersangka. Hari ini kan sudah bukan lagi penyidikan. Pada saat permohonan didaftarkan, bukan lagi dalam penyidikan, bahkan berkas sudah diajukan ke persidangan, cuma tertunda karena ada pra. Jadi statusnya pun sudah dalam persidangan, sekalipun belum dimulai ya, tertunda. Kedua pun status beliau sebagai terdakwa. Jadi upaya ini selain tidak logis, juga terlihat betul untuk mengulur sidang. Yang menarik buat kami adalah dua. Pertama, ini membuktikan bahwa Pak Roy tidak confidence baik dengan putusan terhadap pra pertama, yang ini juga belum putus, dia sudah mengajukan upaya hukum lagi. Kedua juga dia tidak confidence dalam hal pembelaannya di pokok perkara, sehingga yang dilakukan adalah sekedar mengulur-ngulur. Di sisi lain, saya berpandangan karena kebetulan nih saya sendiri ikut dalam perumusan KUHAP di Komisi 3 DPR mewakili organisasi advokat. Saya tahu betul perubahan aturan pra ini sebenarnya tujuannya sangat mulia ya, yaitu membuka akses to justice bagi masyarakat yang memang menjadi korban dari upaya-upaya paksa maupun penetapan status yang dalam penyidikan. Tapi kalau hari ini digunakan hanya sekedar untuk mengulur perkara, menurut saya ini harus menjadi perhatian seluruh stakeholder hukum, dan saya harapkan hakim harus tegas mengeluarkan putusan selak untuk mendrop pra kedua, karena betul-betul ini di luar konteksnya. Mungkin demikian sementara pandangan kami. Mas Sangaji, dianggap ini tidak logis dan hanya upaya untuk mengulur-ngulur waktu, Mas Sangaji katanya. Ya, baik Mas Jansen ya. Jadi perlu dipahami bahwa ini rezim Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbaru yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026. Dan kalau kita lihat di dalam penjelasan KUHAP yang baru, memang seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Rifai, KUHAP yang baru ini banyak sekali hal-hal yang diperkuat oleh pembuat undang-undang. Di antaranya adalah adanya penguatan terhadap pemenuhan hak-hak tersangka. Kemudian juga ada penguatan terhadap lembaga pra-peradilan. Di dalam KUHAP yang lama, begitu suatu pokok perkara diregistrasi ke pengadilan negeri, maka upaya melalui lembaga pra-peradilan itu gugur secara otomatis. Nah, menariknya, di pasal 163 ayat 1 huruf E KUHAP yang baru menegaskan bahwa jika suatu permohonan pra-peradilan itu sedang dilakukan dan sedang diajukan, maka terhadap pemeriksaan pokok perkara harus ditunda. Jadi itu kaidah yang sifatnya imperatif dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa kemudian ada upaya kami mengajukan pra-peradilan kedua dan berimplikasi pada tertundanya pemeriksaan pokok perkara, itu bukan karena kami ingin mengulur-ngulur waktu, tidak. Tetapi itu adalah konsekuensi logis dari upaya seorang tersangka yang hari ini merasa dikriminalisasi oleh penyidik dengan pasal-pasal yang tidak relevan, maka kemudian dia mengajukan hak tersebut. Dan kalau kita lihat juga di dalam penjelasan KUHAP yang baru, justru di dalam KUHAP yang baru ini mengadopsi beberapa konvensi-konvensi internasional, di antaranya ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, yang sudah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Di dalam ICCPR yang juga menjadi rujukan di dalam KUHAP yang baru, hak-hak seorang tersangka, orang yang dipersangkakan itu tetap
harus dihargai, tetap harus dihormati hak-hak hukumnya. Nah, menariknya begini. Negara memberikan ruang itu kepada tersangka, dan oleh karena itu mari kita hargai proses pra-peradilan ini. Kami sudah mengajukan permohonan pra-peradilan yang kedua. Objeknya berbeda dengan objek yang pertama. Apa yang menjadi di objek yang kedua? Gini. Kami mengajukan pra-peradilan kedua ini untuk menguji keabsahan dari alat bukti berkaitan dengan penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Kenapa kami ingin menguji ini? Karena kemarin kami membaca secara komprehensif dan mendengarkan juga secara seksama dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Bu Tifa, di mana di dalam dakwaan tersebut karena menggunakan dakwaan kombinasi, ada dakwaan alternatif, tapi juga ada dakwaan kumulatif, dan semua dakwaannya itu adalah ada 4 dakwaan. Dakwaan satu itu dakwaan alternatif, primer subsidiar, dakwaan kedua juga dakwaan primer subsidiar, dakwaan ketiga itu adalah pasal 35 Undang-Undang ITE, dan dakwaan keempat adalah pasal 32. Jadi pas dakwaan ketiga dan keempat itulah kita sebut dengan dakwaan kumulatif. Baik. Nah, di dalam surat dakwaan kemarin, setelah kami pelajari, justru pasal 3235 itu sangat tidak tepat dan sangat tidak sesuai dengan unsur-unsur delik dan peristiwa pidana. Ini yang ingin kami challenge di pra-peradilan yang kedua dan akan dimulai pada tanggal 10 Juli 2026. Jadi bukan karena kami ingin mengulur waktu, tapi kami ingin menguji keabsahan dari alat bukti yang digunakan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam menetapkan tersangka Mas Roy Suryo berdasarkan pasal 32 Undang-Undang ITE yang menurut kami itu sangat tidak relevan dengan peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana. Baik, Mas Rifai, pasalnya yang dikenakan kepada Roy Suryo ini tidak relevan kalau kata Mas Sangaji tadi dan tidak ada upaya untuk mengulur hukum, apalagi kalau kita melihat KUHP yang baru. Mas Rifai. Ya, kita kan ketahui bersama ya bahwa sejak minggu lalu bahkan juga para tersangka juga menandatangani ya berita acara tahap 2 pelimpahan berkas ke kejaksaan. Artinya para tersangka sudah mengetahui ya bahwa perkara ini sudah tidak lagi dalam tahap penyidikan, ya, sehingga pengujian pra-peradilan terhadap penetapan tersangka itu menjadi tidak relevan karena tahapan itu sudah dilalui. Sekarang sudah di dalam tahap bahkan persidangan ya, karena kita ketahui bersama perkara tersebut juga bahkan sudah didaftarkan di PN Jakarta Timur dan sudah ada nomor perkaranya. Cuma tertunda karena adanya pra-peradilan. Jadi apa yang jadi persoalan adalah objek yang dimohonkan itu terkait dengan penetapan tersangka. Nah, hari ini mereka pun juga sudah lagi statusnya bukan tersangka tapi terdakwa. Jadi betul-betul tahapan ini sudah dilalui dan mereka juga menginsyafi dan bahkan tanda tangan dalam berita acara, tapi menguji satu proses yang sudah lalu. Ini kan menjadi apa ya namanya tidak logis gitu ya. Bahkan ini kalau saya melihat ya mohon maaf, jadi terkesan seperti penyalahgunaan penguatan lembaga pra-peradilan ya, yang itu yang betul-betul saya sayangkan ya, karena kita waktu itu di DPR berjuang keras agar pra-peradilan diperkuat, tapi kok nyatanya dibuat seperti ini ya. Jujur aja saya cukup prihatin ya melihat seperti ini. Dan terkait dengan pasal-pasal keberatan itu ada di persidangan, nanti ada namanya acara eksepsi, acara perlawanan ya, bahkan di perkara Bu Tifa juga sama mempersoalkan pasal 32 dan 35 dan dipersilakan men-challenge melalui eksepsi. Di situ bisa dipersoalkan dakwaan tidak benar, konstruksi pasalnya misalnya tidak tepat, 32 dan 35 penguraian tidak tepat, kan di situ ada forumnya gitu ya. Nah, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.